Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam, Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Saya bernama Suci Zahra Ramadhani dan rekan saya bernama Serina. Kami membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang berjudul Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi. Kami di sini akan menjelaskan sedikit yang mencakup tentang sejarah konservasi sumber daya alam dan konservasi energi. Yang pertama itu sejarah konservasi. Doktrin konservasi pada mulanya hanya berbicara pada masalah sumber daya alam dan energi saja. Namun untuk memperkuat aspek politik, masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial mulai dimasukkan sebagai agenda pergerakan. Saat ini, gerakan konservasi telah berkembang dan mencakup banyak hal. Mulai dari yang bersifat metafisik sampai praktis sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosiologi, seni, dan sebagainya. Ivor Pinchot sering disebut sebagai bapak gerakan konservasi di Amerika. Dalam penerapannya, konsep Pinchot ini sering bertentangan. Menurutnya, dalam istilah konservasi sudah terkandung di dalamnya aspek pengembangan dan perlindungan. Misalnya, pembuatan dam. Pembuatan dam ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, pada lain halnya, pembuatan dam ini juga merusak lingkungan dan keindahan alam. Pada prinsipnya, pengembangan dan perlindungan sumber daya alam dan energi akhirnya terkait pada masalah pola waktu dan pemanfaatan sumber daya alam dan energi. Scott menyatakan konservasi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan mengembangkan pasokan sumber daya alam dan energi untuk pemanfaatan di masa datang dengan tindakan-tindakan sekarang. Yang selanjutnya yaitu konservasi sumber daya alam yang akan dijelaskan oleh Seliana. Yang selanjutnya adalah tentang pandangan konservasi. Mulai. Nah, dan yang selanjutnya adalah mengenai tentang pandangan konservasi tentang kelangkaan sumber daya alam. Di mana secara ringkas arti kelangkaan dalam pandangan gerakan konservasi antara lain yang pertama yaitu tentang terdapatnya kelangkaan yang tak terhindarkan. Meskipun digunakan secara bestari atau bijaksana. Hal yang menyebabkannya yang pertama keterbatasan sumber daya alam dan energi secara fisik, yang kedua sumber ekologi yang mulai terganggu, yang ketiga susutnya atau depresi mineral. Nah, yang kedua penggunaan sumber daya alam dan energi secara tidak bestari atau bijaksana. Nah, penggunaan sumber daya secara tidak bestari ini disebabkan oleh yang pertama penggunaan bersifat merusak dan boros, yang kedua pembangunan di bawah kapasitas sumber daya alam dan energi terbarukan misalnya pada ikan, kayu, dan tenaga air. Yang ketiga manajemen sumber daya alam dan energi yang tak terbarukan. Nah, yang ketiga dampak sosial meliputi semakin terpisahnya hubungan manusia dengan alam. Nah, dalam hal ini berkurangnya nilai kesatuan dalam kelompok-kelompok sosial dan lain-lain. Jadi antara masyarakat dan alam itu tidak bersatu. Yang keempat, dampak ekonomi yang meliputi perubahan struktur ekonomi nasional dan dalam kaitannya dengan produktivitas dan biaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Siti Zahra. 3. Yang selanjutnya yaitu konservasi energi. Konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi atau penggunaan energi yang optimal sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan menurunkan biaya
sehingga akan menurunkan biaya energi yang dikeluarkan. Tujuan konservasi energi ini ialah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam berupa energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional, dan untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penghemat energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan kurangnya biaya serta meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Organisasi beserta perseorangan dapat menghemat biaya dengan melakukan penghematan energi. Sedangkan pengguna komersial dan industri dapat meningkatkan efisien dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi. Penghematan energi adalah unsur yang penting dari sebuah kebijaksanaan energi. Penghematan energi menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya impor negeri. Berkurangnya permintaan energi dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih metode produksi. Selain itu, dengan mengurangi emisi, penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantikannya sumber-sumber tak dapat diperbaharui dengan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan merupakan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi. Teknologi konservasi energi dikembangkan melalui pemanfaatan energi secara efisien dan rasional, serta memanfaatkan sumber daya alam yang sumber energi alternatif seperti energi air, pembangkit listrik, kincir angin, dan lain sebagainya.